Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Farid Tim Jatilusto, Magister Kesehatan Lingkungan. Kami dari kelompok 2 IKM 2D akan mempresentasikan tugas mini literatur review dengan tema sitologi dan patologi yang akan kami spesifikkan dengan judul Pro-inflammatory cytokines in the pathogenesis and therapeutic strategies to address cytokine storm in COVID-19 patients. Sebelumnya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Fakih Al-Fahmi dengan NIM akhir 168. Selanjutnya, saya Sabila Dewarani dengan NIM akhir 171. Selanjutnya saya Safira Auliatur Rahima dengan NIM 191231045. Selanjutnya saya Koya Resta Belinda Larasati dengan NIM 1912310103. Dan saya Nashwa Barina Setiara Madani dengan NIM 191231107. Tolong di next. Kemudian yang pertama yaitu langkah-langkah mencari literatur. Untuk yang pertama, menentukan topik yang sesuai dengan materi yang telah dibagikan. Kemudian yang kedua, merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, menentukan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan. Dan yang keempat, memilih dan mengevaluasi literatur yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang telah kami tentukan, yaitu what are the effective therapeutic strategies for treating cytokine storm in COVID patient? Atau jika diterjemahkan, apa strategi terapi yang efektif untuk mengobati badai sitokin pada pasien COVID-19? Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami menentukan kata kunci dan judul untuk tugas mini literatur review kali ini. Langkah pertama yang kami lakukan setelah mengetahui bahwa kami memiliki topik sitologi dan patologi adalah kami mencari study case dan research terkait dengan sitologi dan patologi pada manusia. Nah, pada langkah ini, kami mencari case studies menggunakan Google dan kemudian juga menggunakan ChatGPT 3.5 sebagai alat bantu untuk mencari beberapa kasus ataupun topik yang berhubungan dengan sitologi dan patologi. Kemudian kami juga mencari research secara umum di web khusus penelitian sitologi dan patologi. Pada slide ini terdapat web yaitu dari UCSF, Department of Pathology and Laboratory Medicine, yaitu dari University of California, San Francisco. Masih pada langkah yang sama, kami juga mencari research secara umum mengenai definisi sitologi dan patologi. Di contoh kali ini terdapat kami mencari contoh dan definisi sitologi dan patologi untuk memperdalam pemahaman kami mengenai beberapa definisi yang nantinya kami bisa mencari kasus ataupun isu yang bisa kami tarik sebagai topik. Di sini ada web dari National Center of Biotechnology Information. Setelah itu kami juga mencari kata kunci di web Pathology and Laboratory Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, dan kami menemukan kata kunci yang menurut kami menarik, yaitu mengenai cytokine storm. Setelah itu, kami melakukan research kembali serta evaluasi mengenai kata kunci, yaitu cytokine storm yang telah ditemukan ke beberapa website. Contohnya ada Springer dan yang lain-lain.
Selanjutnya adalah penentuan akhir. Kami membaca salah satu review artikel di web The New England Journal of Medicine, NEJM, yang pada review artikel ini membahas bahwa dan mention beberapa kali bahwa cytokine storm ini berperan pada COVID-19. Setelah itu, kami berdiskusi ulang di WhatsApp group dan semua anggota sepakat untuk memfokuskan pada penyakit COVID-19 karena menurut kami penyakit ini belum lama terjadi dan dialami oleh beberapa bahkan hampir semua populasi di dunia. Sehingga kami mendapatkan judul yaitu Pro-Inflammatory Cytokines in the Pathogenesis and Therapeutic Strategies to Address Cytokine Storm in COVID-19 Patient. Kemudian teknik pencarian literatur. Yang pertama, kami mencari literatur menggunakan basis data pustaka yang sama, yaitu PubMed. Yang kedua, kami mencari literatur sesuai dengan kata kunci yang telah ditentukan dengan memasukkan kata kunci tersebut pada mesin pencarian menggunakan istilah Boolean Logic Operator. Yang ketiga, kami membatasi rentang waktu publikasi 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian yang keempat, mengevaluasi literatur yang ditentukan untuk memastikan kredibilitas literatur tersebut. Dan yang terakhir, kami membuat list judul di WhatsApp group untuk masing-masing anggota untuk menghindari adanya kesamaan dalam pengambilan judul artikel atau literatur. Oke, baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah kami dalam review artikel. Kami melalui 4 langkah. Yang pertama adalah annotated bibliography, yaitu bagaimana kami menentukan literatur yang sesuai dengan topik dan kata kunci yang telah kami pilih, yaitu cytokine storm dan terapi, dan melis tiap pilihan tersebut agar nantinya setiap literatur yang kita gunakan itu berbeda tiap kelompok. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan thematic organization and wording, di mana kita membuat tabel rekapitulasi agar memudahkan dalam review 10 artikel yang sudah kami pilih. Yang ketiga adalah write individual section, di mana kami memasukkan informasi yang kami dapatkan pada tabel rekapitulasi artikel yang berisi problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, cakupannya penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, teknik analisis data, temuan penelitian, serta inkonsistensi, limitasi, penulis, tahun, problem penelitian, dan daftar pustaka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah integration section, di mana kita membuat kesimpulan dan hasil dari informasi dan data yang telah diperoleh, serta membuat naskah telah artikel. Untuk selanjutnya, ini adalah judul-judul literatur yang telah kami pilih. Ada 10. Yang pertama adalah Emerging Aspect of Cytokine Storm in COVID-19, The Role of Pro-Inflammatory Cytokine and Therapeutic Prospect. Yang kedua adalah Cytokine Storm in COVID-19, From Viral Infection to Immune Response, Diagnosis and Therapy. Yang ketiga, Cytokine Storm and Leukocyte Changes in Mild versus Severe SARS-CoV-2 Infection, Review of 3,939 COVID-19 patient in China and emerging pathogenesis and therapy concept. Yang keempat adalah immune signature of COVID-19, in-depth reason and consequences of cytokine storm. Yang kelima adalah the pathogenesis and treatment of the cytokine storm in COVID-19. Yang keenam, targeting inflammatory cytokine storm to fight against COVID-19 associated severe complication. Yang ketujuh, comparative study of cytokine storm treatment in patient with COVID-19 pneumonia using immunomodulators. Yang ke-8 adalah is severe COVID-19 cytokine storm syndrome, a hyperinflammatory debate. Yang ke-9 adalah cytokine storm in COVID-19, immunopathogenesis and therapy. Yang ke-10 yang terakhir adalah COVID-19 infection, an overview on cytokine storm and related intervention. Selanjutnya yaitu teknik ekstraksi. Dalam melakukan ekstraksi literatur, kami menggunakan metode sintesis deskriptif. Pertama, kami membuat tabel rekapitulasi
untuk memudahkan dan membandingkan dan menelaah informasi dari literatur yang diperoleh. Kami menggunakan Google Docs untuk pengerjaan naskah literatur review. Kemudian, kami membuat tabel untuk mengumpulkan hasil rekapitulasi tiap anggota, gunanya untuk memplotting jawaban sesuai poin pertanyaan dan menarik kesimpulan dalam naskah. Contohnya dalam menentukan poin inkonsistensi. Ini merupakan jawaban inkonsistensi dari tiap rekapitulasi anggota yang dikumpulkan dalam satu tabel. Lalu kami menarik kesimpulan. Lalu, apa yang perlu diuji lebih lanjut? Saran penelitian lanjutan yaitu yang pertama desain studi yang kuat dan sampel representatif. Yang kedua yaitu memahami interaksi kompleks, variabilitas genetik, kondisi kesehatan, dan faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu uji klinis acak yang lebih besar untuk terapi alternatif. Yang keempat yaitu penelitian lanjutan tentang peran ACE2, terapi imunosupresif, dan efektivitas vaksin. Yang kelima yaitu optimalisasi strategi pengobatan presisi dengan biomarker. Dan yang terakhir yaitu evaluasi lebih lanjut efek samping penghambat JAK dan tocilizumab atau anakinra. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan 10 artikel yang telah kami review. Sitokin storm atau badai sitokin merupakan komplikasi serius pada pasien COVID-19 yang parah, di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus, memicu sindrom gangguan pernafasan akut ARDS yang dapat berujung pada kegagalan organ dan kematian. Terapi COVID-19 yang efektif harus memperhatikan penekanan terhadap sitokin storm dan respon inflamasi berlebihan dengan penggunaan kortikosteroid sebagai pendekatan umum yang dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien COVID-19. Selain itu, terapi sel induk mesenkim dan pertukaran plasma terapeutik sebagai strategi pengobatan potensial untuk mengatasi badai sitokin pada pasien COVID-19. Pendekatan non-konvensional seperti penggunaan vitamin D, resveratrol, dan melatonin juga diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan respon imun tubuh dan mengurangi peradangan terkait COVID-19. Next. Dan ini kami juga lampirkan artikel referensi yang kami gunakan untuk membuat naskah mini literatur review. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 IKM 2D. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.